Bendera raksasa berkibar di langit bumi pertiwi. Presiden Joko Widodo hari ini terbang ke Jawa Timur untuk kunjungan kerja. Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan yang telah dicat merah. Warna merah putih itu adalah warna kebanggaan kita, warna bendera. Dengan warna itu terbang di udara dan singgah di beberapa negara, mereka akan melihat warna bendera kita. Momen Jokowi naik pesawat kepresidenan itu diunggah di akun Instagram Jokowi, Kamis 19 Agustus. Jokowi tampak memberi hormat sesaat sebelum memasuki pesawat yang telah dicat merah itu. Selamat pagi, saya ke Jawa Timur pagi ini untuk kunjungan sehari bersama rombongan terbatas, tulis Jokowi di Instagram. Seperti diberitakan sebelumnya, pengecatan pesawat kepresidenan ini sempat menjadi kontroversi beberapa waktu lalu. Sebelumnya, cat pesawat kepresidenan adalah biru dan putih yang sama sekali tidak mencerminkan identitas bangsa Indonesia, malah lebih mirip seperti warna bendera Partai Demokrat. Pesawat merah putih itu adalah kebanggaan Indonesia, bukan dipakai untuk kepentingan pribadi Presiden Jokowi. Dan itu nanti akan diwariskan pada presiden berikutnya. Yang mempersoalkan cat baru pesawat kepresidenan itu diantaranya adalah PKS dan Demokrat. Kritik muncul karena pengecatan dianggap tidak urgent di saat pandemi. Pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak. Pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh. Mestinya bisa dibilang tunda atau alihkan bagi masyarakat yang lebih perlu. Menanggapi kritikan mereka, kami bisa sedikit menyimpulkan, tak heran jika PKS mengkritik Jokowi, karena semua yang dilakukan Jokowi pasti akan nampak buruk di hadapan mereka. Jadi sudah pasti PKS akan mengkritik itu dengan alasan kepentingan rakyat. Namun, jika kritikan dari Demokrat pasti karena mereka tak terima apabila pesawat yang dibeli SBY pada akhir masa jabatannya itu berubah warna menjadi merah putih seperti bendera kita, mereka lebih memilih warna lama yang menggambarkan warna partainya. Ini Partai Demokrat ini terlalu nyinyir. Yang terjadi adalah bukan post power syndrome tapi post color syndrome katanya. Warna pesawat aja dipermasalahkan. Bagi saya tidak ada salahnya. Jadi menurut saya orang-orang termasuk kelompok-kelompok Partai Demokrat yang terlalu nyinyir ini juga tidak perlu setiap langkah dari presiden atau pemerintah selalu dikritisi, selalu negatif, selalu salah. Pengecatan pesawat untuk menumbuhkan kebanggaan bagi saya tidak ada masalah. Jadi apa yang perlu dipermasalahkan lagi oleh Partai Demokrat? Pihak Istana telah memberikan penjelasan soal pengecatan pesawat kepresidenan. Istana mengatakan pengecatan ulang itu sudah direncanakan sejak 2 tahun lalu, sebelum adanya pandemi melanda. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari 2019 alokasi anggarannya tidak saja cat, tapi dua tadi yang abang bilang itu adalah selain perbaikan besar dan yang kedua overhaul, dia mesti melakukan pemeriksaan. Ya, jadi karena itu kalau hanya diangkat saja narasinya untuk cat 2 miliar, 1 miliar jadi ribut nanti. Tetapi ini kan ada pemeriksaan besar yang dilakukan ya. Ingat, sudah 7 tahun dan ini adalah pesawat kepresidenan. Dapat dijelaskan bahwa pengecatan pesawat ini telah direncanakan sejak 2019, serta diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara, kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan tertulis Selasa 3 Agustus. Heru menjelaskan anggaran untuk pengecatan pesawat kepresidenan itu sudah dialokasikan di APBN. Terkait refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, Heru menjelaskan hal itu sudah dilakukan. Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN. Selain itu, sebagai upaya untuk pendanaan penanganan COVID, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melakukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, ujar Heru. Dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Jokowi hendak meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dari rumah ke rumah bagi masyarakat di Kabupaten Madiun. Selain itu, beliau juga akan mengunjungi satu pabrik pengolahan porang. Ya, hari ini saya
giat meninjau program vaksinasi, baik untuk yang di sekolah-sekolah maupun door to door yang dilaksanakan oleh BIN, dan kita harapkan dari program yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara ini betul-betul bisa berjalan, baik tidak hanya di provinsi-provinsi yang telah dilaksanakan pada hari ini, tetapi juga di hari-hari yang akan datang juga bisa dilakukan. Berdasarkan keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, agenda kerja pertama yang akan dilakukan Kepala Negara pada kunjungan ini adalah meninjau vaksinasi COVID-19 bagi pelajar di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun. Presiden juga akan melakukan konferensi video dengan peserta vaksinasi serupa di sejumlah provinsi lain. Selepas itu, Presiden akan menuju ke Gang Kampung Pesilat, Kelurahan Kerajaan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dari rumah ke rumah bagi masyarakat. Pada siang harinya, Presiden diagendakan untuk memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Ronggo, Jumono, Kabupaten Madiun. Adapun agenda terakhir dalam kunjungan kerja Presiden kali ini adalah mengunjungi pabrik pengolahan porang milik PT Asia Prima Koncak. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga akan melakukan groundbreaking, perluasan pabrik, dan berdialog bersama para petani. Mampirnya Jokowi ke pabrik pengolahan porang, di sela-sela kegiatannya mengawal vaksinasi demi terciptanya herd immunity ini, mencerminkan kerja keras beliau. Itu bukti nyata jika Jokowi tak terpaku pada penanganan COVID semata. Selain kesehatan masyarakat, tentunya juga membutuhkan perekonomian yang berjalan. Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55%-nya dikontribusikan oleh konsumsi masyarakat. Harus perlahan kita alihkan menjadi lebih ke produksi, ke produktif, yakni dengan mendorong industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan meningkatkan ekspor. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Itulah yang dilakukan Jokowi. Makanya tak heran jika indeks perekonomian kita meningkat, walaupun di saat pandemi, karena presidennya selalu berpikir luas dan mempedulikan rakyatnya dalam semua sektor. Selesai rangkaian acara, Presiden dan rombongan akan kembali ke Jakarta pada sore harinya. Sungguh suatu hal yang membanggakan melihat pesawat dengan warna merah putih itu mengudara. Layaknya sebuah bendera raksasa yang berkibar di angkasa mencerminkan kebesaran bangsa Republik Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Lebih bagus mana warna pesawat kepresidenan kita, warna baru merah putih yang serupa dengan bendera Republik Indonesia, atau warna lama biru muda yang mirip dengan warna bendera partai yang pernah menggorong duit rakyat secara berjamaah itu? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video kami, silakan pencet tombol jempolnya ya. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.